Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Huta Soid Monica Patricia, NIM 0552569924 dari program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka Penang, Malaysia. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya ingin bertanya. Coba angkat tangannya, siapa di sini yang pernah bilang perasaan baru kemarin top up e-wallet, kok sekarang udah habis aja? Atau mungkin ada yang pernah check out barang cuma karena ada tulisannya diskon 5 menit lagi, padahal barang tersebut sebenarnya nggak terlalu butuh. Nah, itu realitanya kita sebagai Gen Z, generasi yang hidup di era serba digital dengan cashless. Mau bayar kopi, bayar transport, makanan, bahkan sampai belanja online pun kita semuanya serba gampang. Tinggal scan QR atau klik bayar. Praktis banget. Tapi masalahnya, karena semuanya terlalu gampang, kita kadang lupa cara ngatur uang. Oleh karena itu, hari ini saya akan membahas tentang literasi keuangan digital dengan tema mengelola keuangan di era cashless bagi Gen Z. Teman-teman yang saya banggakan, teknologi memang membantu hidup jadi lebih cepat, efisien. Kita nggak perlu lagi repot-repot bawa uang tunai kemana-mana. Bahkan sekarang nabung dan investasi juga bisa lewat aplikasi. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada tantangan besar buat kita, yaitu bagaimana tetap bijak mengelola keuangan di era digital. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, literasi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola keuangan agar dapat mengambil keputusan finansial yang tepat dan untuk masa depan. Sayangnya, masih banyak anak muda yang lebih mudah tergoda promo dibandingkan dengan memikirkan kondisi keuangannya sendiri. Berdasarkan data survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025, Gen Z menjadi salah satu kelompok dengan tingkat penggunaan layanan keuangan digital tertinggi di Indonesia. Artinya, Gen Z sangat efektif memakai e-wallet, mobile banking, QRIS, dan transaksi online lainnya. Tapi di sisi lain, penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pembayaran efisien seperti cashless dapat meningkatkan perilaku konsumtif dan belanja impulsif karena transaksinya terasa lebih mudah dan cepat. Dan jujur, itu relate bagi kehidupan kita sekarang. Bahkan buka media sosial, lihat influencer racunin barang. Buka marketplace, ada flash sale. Lapar dikit, langsung check out makanan. Akhirnya uang kita habis, bukan karena kebutuhan, tapi karena lapar mata atau FOMO. Makanya, literasi keuangan digital itu penting banget buat Gen Z. Menurut Chen dan Volpe, literasi keuangan adalah kemampuan seseorang mengelola uang agar bisa membuat keputusan finansial yang efektif. Artinya, kita bukan cuma harus pintar pakai teknologi, tapi juga harus pintar mengelola pengontrolan keuangan. Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita mulai, yaitu pertama, bedain kebutuhan dan keinginan. Kalau memang butuh, beli. Tapi kalau cuma ikut tren atau takut ketinggalan, coba pikir 2 kali. Kedua, bisa catat pengeluaran. Kadang uang yang cepat habis bukan karena penghasilan kurang, tapi karena kita nggak sadar uang kita itu keluar buat apa. Yang ketiga, mulai belajar menabung dan investasi dari sekarang.
nggak harus langsung besar. Yang penting itu konsisten. Karena kebiasaan kecil ini menjadi penyelamat kita di masa depan. Yang keempat, hati-hati terhadap penipuan digital. Zaman sekarang banyak banget scam, link palsu, bahkan sampai pinjaman online ilegal. Jadi kita harus lebih waspada dan jangan gampang percaya. Menurut Lusardi dan Michelle, literasi keuangan sangat penting karena membantu seseorang memahami dan mengatur uang, menabung, investasi, dan menghadapi resiko keuangan di masa depan. Jadi, sebenarnya tujuan punya uang itu bukan cuma untuk dihabiskan, tapi juga untuk mempersiapkan hidup yang lebih baik nanti. Menjadi Gen Z itu keren karena kita dekat dengan teknologi, tapi akan jauh lebih keren kalau kita bijak dalam mengatur keuangan, karena percuma terlihat sultan di media sosial kalau akhir bulan masih bingung mikirin isi saldo. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu kalimat. Cashless memang membuat hidup jauh lebih mudah. Namun tanpa pengelolaan keuangan yang baik, dompet akan kosong tanpa kita sadari. Yuk sebagai Gen Z jangan cuma update tren, tapi juga update tentang keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.